karena terlalu sulit untuk memiliki kekuatan tempur setingkat Tianzun. Ini adalah simbol status, simbol kemuliaan. Sekarang, Qin Chen, seorang murid penguasa bumi, telah meledak karena kekuatan penguasa surgawi. Bahkan keluarga Ye dan keluarga Jiang, yang merupakan klan kuno, telah mengubah warna mereka dan mengejutkan hati mereka. Hehe, Tiangong berhasil, Shen Gong Tianzun memang menemukan murid yang baik. Tiba-tiba, tawa acuh tak acuh terdengar, dengan ketidakpedulian dan keagungan, membuat praktisi keluarga Ye dan keluarga Jiang yang hadir semuanya tampak seperti satu perubahan. Orang-orang kuat dari keluarga Ye dan keluarga Xiao menoleh dan melihat sekelompok orang kuat yang memancarkan suasana mengerikan dari ras kuno datang perlahan, melangkah ke dalam kehampaan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang memandang seperti elang dan burung. Patriark Xiao, melihat pengunjung itu, orang-orang kuat dari keluarga Ye dan keluarga Jiang buru-buru memberi hormat. Orang yang datang adalah keluarga Xiao, penguasa dunia kuno. Keluarga Ye, keluarga Jiang, apakah mereka sangat anggun? Kata Patriark Xiao sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, keluarga Ye dan keluarga Jiang berubah warna. Pemimpin dari Patriark keluarga Ye segera tersenyum dan berkata, Patriark Xiao, hari ini adalah hari besar bagi keluarga Ji kuno untuk bersaing satu sama lain. Salah satu keluarga besar, saya secara alami lebih peduli tentang hal-hal seperti itu. Ya, keluarga Ji juga cukup bangga, dan benar-benar mengikuti kontes bela diri untuk merekrut kerabatnya. Ini adalah tontonan yang belum pernah saya alami di dunia kuno selama bertahun-tahun. Keluarga Jiang juga sedang terburu-buru. Menarik. Patriark Xiao tersenyum tipis, sepertinya keluarga Ji merasa dunia kuno kita memiliki terlalu sedikit vitalitas dan vitalitas, jadi dengan sengaja ingin menambahkan sedikit vitalitas ke dunia kuno kita, lumayan. Patriark Xiao berkata sambil tersenyum ringan, tapi matanya dingin. Keluarga Ye dan keluarga Jiang saling memandang, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya tertawa. Bagaimanapun, mereka hanya menonton pertunjukannya, dan pasti keluarga Xiao yang melakukannya terlebih dahulu. Namun, hati keluarga Ye dan keluarga Jiang juga bersinar. Mereka datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran itu. Mengapa keluarga Xiao juga datang ke sini? Dengan status keluarga Xiao, jika tidak bergerak pasti akan mengguncang langit. Mungkinkah dikatakan bahwa keluarga Xiao akan melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Ji? Tiba-tiba, keluarga Ye dan keluarga Jiang memandang Patriark Xiao. Di belakang Patriark Xiao, para tetua keluarga Xiao dan beberapa orang kuat semuanya hadir dengan momentum yang luar biasa. Hal ini membuat mereka berdua merasa tercengang. Saya khawatir akan ada beberapa perubahan di dunia kuno. Segera, leluhur keluarga Ye dan keluarga Jiang tidak berani mengabaikannya, dan sambil berdiri di kehampaan ini, menatap keluarga Ji, mereka juga buru-buru mengirimkan suara secara diam-diam. Sekarang, di rumah keluarga Ji, di atas ring, Qin Chen dan Kuang Lei Tianzun bertarung bersama menjadi sebuah bola. Ribuan cahaya guntur berubah menjadi lautan luas, mengalir deras tanpa henti, semakin ketakutan hati Kuang Lei Tianzun terhadap perang ini. Untuk sementara, dia justru gagal memenangkan Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah Tianzun yang asli, dan dia tidak akan bisa menganggap Qin Chen sebagai junior, membuatnya ketakutan. Makanlah tipuanku, badai petir. Gemuruh. Kuang Lei Tianzun marah. Di pupil matanya, cahaya guntur bermekaran. Cahaya guntur yang tak terbatas berkumpul di tangannya, memadatkan kekuatan guntur hingga ekstrim. Pada saat ini, kekuatan Tianzun berkumpul secara gila-gilaan. Dalam kehampaan, palu perang yang menembus langit muncul, menahan langit, dan tiba-tiba menghantamkannya ke arah Qin Chen. Setelah sebuah tembakan jatuh, semua sinar dari kehampaan tertahan, dan di atas palu perang ini, petir yang dahsyat menelan segalanya. Ini adalah seni rahasia guntur yang menakutkan dari Sekte Dewa Petir, yang memicu cahaya guntur di dalam tubuh,
menyatukan artefak yang mulia surgawi dengan dirinya sendiri, dan bahkan menggerakkan kekuatan ki dan darah. Semua orang tahu bahwa Kuang Lei Tianzun sangat marah, dan kekuatan tempur Tianzun pecah sepenuhnya. Jika sebelumnya Kuang Lei Tianzun sedikit menahan diri, maka sekarang, dia benar-benar kejam. Bocah bau, matilah untukku. Cahaya guntur memancar, dan palu Dewa Petir dengan cepat tumbuh lebih besar, seperti gunung suci, akan menghancurkan dunia dan bumi, dan menabrak sungai Wanjian milik Qin Chen. Sungai Wanjian berguncang, ribuan aura pedang emas bergetar hebat, dan cahaya guntur berenang menjauh, dengan cepat menyebar menuju Qin Chen. Di atas sungai pedang emas yang bergelombang, cahaya petir berkeliaran seperti naga petir, yang dapat dengan mudah memusnahkan yang kuat. Di antara penonton, semua orang berkonsentrasi, dan banyak orang berdiri dan tiba-tiba menoleh. Karena mereka semua tahu bahwa Kuang Lei Tianzun menjadi gila. Di atas ring, Qin Chen mendengus dingin dan matanya dingin. Di dalam tubuhnya, aura pedang berkembang, 10 monster pedang meraung di sungai pedang, dan bergegas keluar, bertabrakan dengan palu Dewa Petir dengan keras, menahan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Diblokir, kata banyak orang berubah warna. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu juga sangat marah. Mengapa teknik rahasia Kuang Lei Tianzun tidak bisa memenangkan satu sama lain? Bukan, itu sungai pedang emas. Pada saat ini, mata penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu berkedip-kedip dengan liar, samar-samar merasakan sesuatu, dan memandang sungai pedang emas dengan hati-hati. Di atas Jianhe, 10 monster pedang yang menakutkan meraung, mengeluarkan aura yang membuat para pangeran surgawi merasa sedikit berdebar-debar. Harta karun Tianzun terbaik, mata mereka berdua ketakutan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Qin Chen begitu kuat karena sungai pedang emas ini. Harta karun surgawi tingkat atas. Pada saat ini, banyak penonton juga dapat melihat bahwa aura Wan Jianhe milik Qin Chen jelas berada di atas palu guntur yang mulia Kuang Lei. Ini kaya, terlalu kaya. Banyak orang tidak bisa berkata-kata, bahkan beberapa harta surgawi terbaik mungkin tidak memilikinya, dan mereka tidak dapat memintanya, tetapi Qin Chen itu hanyalah penguasa bumi, dan dia bahkan memiliki harta karun penguasa surga tingkat atas. Banyak orang ingin menangis tanpa air mata. Apa yang dapat kamu lakukan dengan harta karun itu? Hari ini, sekte ini akan membunuhmu. Ucap Kuang Lei Tianzun benar-benar marah. 3 kristal petir seperti pil muncul dengan cepat di tangannya. Begitu ketiga kristal guntur ini muncul, cahaya guntur yang menyilaukan meledak. Pil guntur nyata, itu adalah pil guntur nyata dari sekte Dewa Petir. Kuang Lei Tianzun dengan cepat menelan 3 pil asli ke dalam mulutnya. Orang melihat lengannya membengkak dengan cepat, dan kilat yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih menyala-nyala, seolah-olah telah berubah menjadi kolam guntur. Lampu guntur ini dengan cepat mengembun dan berubah menjadi cambuk guntur, menyapu ke arah Qin Chen. 5 cambuk petir berturut-turut. Kuang Lei Tianzun meraung, membakar kekuatan orang bijak, dan palu guntur mendesak secara ekstrim, dikombinasikan dengan 5 cahaya guntur dan kilat, itu jatuh ke arah Qin Chen lagi. Pada saat ini, aura di tubuh Kuang Lei Tianzun langsung melonjak tanpa alasan yang jelas. Para hadirin, Tianzun yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan kaget. Pada saat ini, nafas yang mereka rasakan dari Kuang Lei Tianzun berubah warna. Anak ini, bagaimana dengan harta karun Tianzun tingkat atas? Apakah masih akan mati? Gumam penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu tampak menakutkan, menatap Shen Gong Tianzun. Pada saat ini, aura yang dikeluarkan oleh Kuang Lei Tianzun, bahkan Tianzun yang kuat pun berubah warna, dan dia tidak berani bersikap riang. Bagaimana Qin Chen bisa menolak? Sangat disayangkan bahwa orang sombong tingkat atas yang dapat melawan penguasa surgawi di alam Dizun akan jatuh di sini hari ini. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu menatap Shen Gong Tianzun,
karena takut Shen Gong Tianzun akan menghentikan mereka. Yang mengejutkan mereka adalah, dalam hal ini, Shen Gong Tianzun masih tidak bergerak, tetapi sangat santai. Mungkinkah keduanya buru-buru melihat ke atas? 5 cambukan guntur, seperti 5 pilar guntur, meledak ke arah Qin Chen, membanjiri ring, tidak dapat menghindarinya. Ini hampir selesai. Di bawah cahaya guntur, Qin Chen mencibir di sudut mulutnya. Petir 5 dengan cambuk. Konyol, kamu bermain di depan Raja Thunder. Apakah ini yang tidak diketahui oleh penguasa Dewa Guntur, kekuatan penghargaan? Qin Chen bergumam sedikit, dan ada badai petir di tubuhnya. Tiba-tiba, semua penonton terkejut. Apa yang terjadi? Bukankah serangan Kuang Lei Tianzun masih gagal? Mengapa cahaya petir keluar dari tubuh anak ini? Kata banyak orang tidak melihatnya dengan jelas untuk beberapa saat, mengira bahwa guntur di tubuh Qin Chen adalah evolusi dari serangan Kuang Lei Tianzun. Tapi masih banyak orang kuat yang bisa melihat dengan jelas dalam sekejap. Itu adalah tubuh Qin Chen, kekuatan penghakiman melonjak, dan seluruh orang berubah menjadi raksasa guntur, dan di tubuhnya, Hao Tian Divine Armor dengan cepat muncul. Meskipun Fast Sky Divine Armor tidak diperlukan sama sekali, Qin Chen dapat membunuh Kuang Lei Tianzun, namun agar tidak terlalu mengkhawatirkan, dia sengaja menampilkan Fast Sky Divine Armor. Namun, kali ini Hao Tian Divine Armor diterangi oleh kekuatan pemerintahan Qin Chen, seperti armor petir. 2 raksasa petir besar saling berhadapan dalam kehampaan. Sungai Wanjian, yang sebelumnya berubah menjadi sungai pedang yang luas, dengan cepat mengembun dan berubah menjadi pedang panjang emas yang menembus langit. Di atas pedang panjang, energi pedang melonjak melawan palu Dewa Petir. Diretas secara terbuka, pada saat yang sama, cahaya guntur melonjak di tubuh Qin Chen dan dengan cepat bergabung ke sungai Wanjian, dan hukum guntur melonjak dengan liar. Hahaha, ini konyol, berikan aturan guntur di depan sekte ini, Kuang Lei Tianzun berteriak, 5 cambuk petir, dengan cepat melilit Qin Chen. Bang 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 bang. Cambuk cahaya guntur yang menakutkan, seperti Tianzu, berubah menjadi 5 naga dewa, dan dengan cepat melilit Qin Chen. Guntur menyambar. Kuang Lei Tianzun melihat ini, dan matanya penuh ekstasi. Tapi yang mengubah warnanya adalah tidak peduli bagaimana dia mendorong cambuk petir 5 kali berturut-turut, dia tidak bisa meledakkan baju besi guntur di tubuh Qin Chen. Harta macam apa ini? Kata Kuang Lei Tianzun terkejut, dan 5 serangan petir adalah salah satu trik terkuatnya. Bahkan Tianzun yang kuat bisa terluka parah dan terbunuh, tapi dia tidak bisa membunuh Qin Chen. Harta surgawi tertinggi. Ini jelas merupakan harta karun surga lainnya. Dalam kemarahan Kuang Lei Tianzun, pedang panjang petir di tangan Qin Chen telah dipotong dengan keras. Kuang Lei Tianzun meraung, dan palu guntur meledak. Dengan ledakan, palu Dewa Petir bertabrakan dengan pedang raksasa guntur di tangan Qin Chen. Cahaya guntur yang tak berujung dimuntahkan, dan pedang panjang emas Qin Chen mengguncang palu Dewa Petir secara tiba-tiba. Kekuatan guntur yang menakutkan langsung memadamkan guntur yang ditampilkan oleh Kuang Lei Tianzun, dan dengan cepat membungkus tubuh Kuang Lei Tianzun. Bagaimana itu mungkin? Rambut Kuang Lei Tianzun ngeri, dan seluruh tubuhnya tegak. Karena kekuatan guntur Qin Chen mengandung kekuatan pemusnahan kuno, yang sebenarnya melampaui kekuatan gunturnya, dan terus-menerus memusnahkan kekuatannya. Mustahil. Kuang Lei Tianzun sungguh sulit percaya. Qin Chen hanyalah seorang penguasa bumi. Bahkan jika dia berkultivasi dengan aturan guntur, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Master Sekte Dewa Petir? Dia adalah penguasa surga yang kuat. Tidak. Mengapa asal mula kekuatan guntur ini harus berada di atas asal-usulku sendiri? Daging dan darah di tubuh Kuang Lei Tianzun dengan cepat meledak di bawah kekuasaan penguasa, membuat jeritan. Di luar ring, mata Ji Tianyao membelalak, merasakan kekuatan penghakiman pada Qin Chen, memperlihatkan ekspresi ngeri. Bukan hanya dia, beberapa veteran praktisi Tianzun di lapangan juga berubah warna.
Nafas kekuatan guntur yang dikeluarkan oleh Qin Chen memberi mereka perasaan yang agak akrab, seolah-olah mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sial, bocah, aku bertengkar denganmu. Kuang Lei Tianzun meraung, masih berusaha berjuang. Tapi saat ini, asal-usul waktu, bersenandung. Qin Chen mendesak aturan waktu, dan dalam sekejap, waktu di dunia ini menjadi stagnan. Kekuatan hukum surga di tubuh Kuang Lei Tianzun pun terhenti sejenak. Tepat setelah jeda beberapa saat, mata Qin Chen menjadi dingin, dan pedang guntur di tangannya telah menembus tubuh Kuang Lei Tianzun. Kekuatan adjudikasi, telan, teriak Qin Chen. Kekuatan penghakiman melonjak, dan kekuatan guntur di tubuh Kuang Lei Tianzun seperti banjir katarsis, yang dengan cepat ditelan oleh Qin Chen. Perlu dipahami bahwa kekuatan adjudikasi Qin Chen bahkan tidak takut dengan guntur langit dan bumi. Kekuatan guntur yang menakutkan dengan cepat membanjiri tubuh Qin Chen, meningkatkan kekuatan di tubuh Qin Chen. Tidak, Kuang Lei Tianzun berteriak dengan marah, mencoba melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Dialah asal mulanya, dan segera meninggal dunia. Saat berikutnya, seluruh dirinya berubah menjadi cahaya guntur dan meledak berkeping-keping, dan nafas jiwa muncul dari cahaya guntur ini. Jiwa Dewa Petir gila inilah yang ingin melarikan diri ke sini. Tidak baik, Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu mengubah warna mereka, dan mereka akan bergerak ketika mereka berguncang. Keduanya, pertarungan belum berakhir, jadi, bukan begitu cara bersikap. Kata Shen Gong Tianzun tertawa kecil. Entah kapan, dia sudah sampai di depan mereka berdua, menghentikan mereka sambil tersenyum. Saya akui, di atas ring, kekuatan jiwa Kuang Lei Tianzun dengan cepat meraung, ini untuk mengakui kekalahannya. Tepat sebelum dia dapat berbicara, sungai pedang yang menakutkan lewat, dan jiwa Kuang Lei Tianzun langsung dimusnahkan dan menghilang ke dalam kehampaan. Palu petir besar jatuh dari langit dan mendarat di atas ring. Di saat yang sama, ada juga cincin penyimpanan Kuang Lei Tianzun dan beberapa pakaian rusak. Adapun Kuang Lei Tianzun sendiri, telah hilang sama sekali. Qin Chen menyingkirkan palu dan ruang penyimpanan Dewa Petir. Di atas ring, cahaya guntur dengan cepat dimusnahkan. Wan Jianhe milik Qin Chen juga dikumpulkan olehnya, berubah menjadi pedang emas dan menghilang, dan Hao Tian Divine Armor juga menyatu ke dalam tubuhnya. Apakah ada orang lain yang ingin menantang? Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, melihat semua penonton yang masih tercengang.